Halo teman-teman, di video kali ini saya dengan teman saya akan menjelaskan tentang pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam pembangunan suatu wilayah, penyusunan kebijakan, rencana, atau program, sebab prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kunci untuk membangun masa depan yang baik, berkualitas, dan berkelanjutan. Pengertian pembangunan berkelanjutan. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Simak penjelasannya ya. Dikutip dari buku Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan 2004, pengertian pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang. Definisi tersebut ditemukan oleh World Commission on Environment and Development atau Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan. Senandung mengacu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelola Lingkungan Hidup. Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 17 tujuan SDGs beserta dengan penjelasannya. Nomor 1, tanpa kemiskinan. Tujuan ini menjadi tema pembangunan agenda utama dan berkelanjutan yang melatari berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti infrastruktur, pariwisata, pangan, energi, dan lain-lain. Nomor 2, tanpa kelaparan. Tujuan dari SDGs ini adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Kelaparan yang disebabkan karena kurangnya konsumsi pangan kronis dalam jangka panjang. Kelaparan kronis berakibat buruk pada derajat kesehatan masyarakat dan menyebabkan tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesehatan. Nomor 3, kehidupan sehat dan sejahtera. Fokus dari tujuan ini mencakup berbagai hal mulai dari menjamin gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan dan reproduksi, keluarga berencana atau KB, serta sanitasi dan air bersih. Nomor 4, pendidikan berkualitas. Tujuan SDGs ini adalah pendidikan yang berkualitas dengan menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang. Peningkatan pendidikan akan memacu pencapaian terhadap tujuan dan sasaran lainnya dalam 17 poin SDGs, terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Yang kelima, kesetaraan gender. Tujuan dari SDGs ini adalah mencapai kesetaraan gender dan memperdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Yang keenam, air bersih dan sanitasi layak. Tujuan dari SDGs ini adalah menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Tujuan dari SDGs ini adalah menjamin akses internet yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Energi dan cara menggunakannya harus efisien, berkelanjutan, dan sebisa mungkin terbarukan. Yang ke-8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan ini adalah mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dengan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Yang ke-9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Tujuan dari SDGs ini adalah membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrial yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Investasi berkelanjutan dan infrastruktur dan inovasi adalah penggerak penting pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Yang ke-10, berkurangnya kesenjangan. Tujuan dari SDGs ini adalah mengurangi ketimpangan di dalam negara dan di antara negara-negara di dunia. Saat ini kesenjangan pendapatan adalah masalah global yang membutuhkan solusi. Diperlukan pendekatan terpadu untuk memecahkan masalah ini. Yang ke-11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan.
Tujuan dari SDGs ini adalah menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan adalah tujuan utama, sekaligus melibatkan investasi pada transportasi umum, menciptakan ruang hijau bagi publik, dan meningkatkan perencanaan dan pengaturan perkotaan yang inklusif. Yang ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tujuan dari SDGs ini adalah menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, berarti harus menyadari pentingnya pengurangan jejak ekologi dengan mengubah cara produksi, konsumsi makanan, dan sumber daya lainnya. Yang ke-13, penanganan perubahan iklim. Tujuan dari SDGs ini adalah mengambil tindakan sesegera mungkin untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak mengalami dampak dari perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca terus meningkat dan pemanasan global mengakibatkan perubahan berkepanjangan pada iklim global. Yang ke-14, ekosistem laut. Tujuan dari SDGs ini adalah segala sesuatu di samudra dan lautan adalah penggerak sistem global yang membuat bumi bisa dihuni oleh manusia. Cara mengelola samudra dan lautan sangat penting bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Yang ke-15, ekosistem daratan. Tujuan dari SDGs ini adalah melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. Selain itu, mengelola hutan secara lestari, menghentikan pengurunan hutan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Yang ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Tujuan dari SDGs ini adalah menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan keadilan untuk semua, dan membangun akses kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkat. Yang terakhir, 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Tujuan ini adalah kerjasama global untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Tujuan ini membidik penguatan kerjasama dunia utara dengan dunia selatan, dan dunia selatan dengan dunia selatan lewat dukungan rencana nasional untuk mencapai target. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Terdapat 3 prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu yang pertama, prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan dimensi lingkungan atau ekologi. Pembangunan berkelanjutan harus melindungi sistem untuk menunjukkan kehidupan, melindungi dan meningkatkan keanekaragaman biotik, memelihara atau meningkatkan integritas ekosistem seperti mengembangkan dan menerapkan ukuran-ukuran rehabilitas untuk ekosistem yang sangat rusak, mengembangkan strategi yang preventif, adaptif untuk menanggapi segala ancaman perubahan lingkungan global. Yang kedua, prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan dimensi sosio-politik, mempertahankan skala fisik dari apapun kegiatan manusia yang berada di bawah dukungan biosfer, mengenali biaya lingkungan dari kegiatan manusia untuk meminimalisir pemakaian energi dan material untuk kegiatan ekonomi, menurunkan emisi beracun, serta merehabilitasi ekosistem yang rusak, meyakinkan adanya kesamaan sosio-politik dan ekonomi menuju pembangunan. Masyarakat yang berkelanjutan meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan interprestasi dan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan, menjalani kegiatan politik langsung untuk bangun kekuatan politik agar lebih peduli dan adil terhadap lingkungan. Yang ketiga, keberlanjutan sumber daya. Salah satu manfaat penting lainnya adalah berkelanjutan sumber daya alam. Sumber daya seperti air, tanah, dan energi adalah aset berharga yang perlu dilestarikan untuk generasi mendatang. Yang keempat, peningkatan kualitas hidup.
Pembangunan berkelanjutan juga dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan dengan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Konsep ini dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental manusia. Manfaat pembangunan berkelanjutan. Apa saja manfaat pembangunan berkelanjutan? Yang pertama, melindungi lingkungan. Salah satu manfaat dari pembangunan berkelanjutan adalah melindungi lingkungan alam. Konsep ini mendorong tindak untuk mengurangi pencemaran udara dan air, melestarikan hutan, dan mengatasi perubahan iklim. Yang kedua, pengetesan kemiskinan. Pembangunan berkelanjutan memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Dengan memberikan akses yang lebih baik ke pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi. Konsep ini dapat membantu dan mengetesan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, keberlanjutan sumber daya. Salah satu manfaat penting lainnya adalah berkelanjutan sumber daya alam. Sumber daya seperti air, tanah, dan energi adalah aset berharga yang perlu dilestarikan untuk generasi mendatang. Yang keempat, peningkatan kualitas hidup. Pembangunan berkelanjutan juga dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan dengan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Konsep ini dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental manusia. Dimensi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan mencangkup 3 dimensi utama, yaitu yang pertama, dimensi ekonomi. Ini melibatkan pengembangan sektor ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia tanpa merusak sumber daya alam. Yang kedua, dimensi sosial. Dimensi sosial berkaitan dengan meningkatkan kualitas hidup manusia, termasuk aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial. Yang ketiga, dimensi lingkungan. Hal ini mencakup upaya menghargai dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan seperti polusi, deforestasi, dan perubahan iklim. Contoh penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, mengurangi eksploitasi berlebihan terhadap alam yang berisiko merusak lingkungan secara luas dan masif. Yang kedua, menggunakan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung lingkungan guna minimalkan dampak kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip ekofisiensi atau prinsip pengelolaan sumber daya alam dengan biaya yang murah dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Yang keempat, memanfaatkan energi terbarukan, beralihnya penggunaan energi fosil ke sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air, bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya terbatas serta dampak buruk emisi. Yang kelima, mengutamakan penghematan energi dan membangun ramah lingkungan termasuk di sektor-sektor industri. Kesimpulan, dengan mematuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, maka dapat menciptakan kondisi dan generasi masa depan yang lebih baik.